Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, materi tentang tokoh penyebar Islam di wilayah Nusantara. Nah, tokoh yang akan saya ceritakan biografinya nanti itu ada dua tokoh, yaitu yang pertama Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan juga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang hendak kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan mendapatkan barokah dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja. Jadi nanti saya akan menjelaskan tokoh penyebar Islam di Nusantara. Nah, ini dua gambar ini bisa anak-anak gambarkan, bisa anak-anak sebagai ilustrasi agar anak-anak kalian itu bisa menggambarkan, oh ini loh gambaran Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, langsung ke pembahasan yang pertama nggih. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu biografi dari Abdul Rauf As-Singkili. Nah, nama lengkap beliau itu adalah Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawa Sumal Fansuri As-Singkili. Nah, beliau ini lahir pada tahun 1024 Hijriah atau dalam Masehi itu 1615 Masehi di daerah Singkil. Nah, daerah Singkil ini adalah suatu nama daerah yang berada di Provinsi Aceh. Nah, kemudian beliau ini juga wafat pada tahun 1105 Hijriah atau pada tahun 1693 Masehi di Banda Aceh. Nah, ayah beliau bernama Syekh Ali Al-Fansuri. Nah, beliau ini menimba ilmu di wilayah Arab sekitar tahun 1640 serta bermukim atau menetap di wilayah Mekah dan Madinah. Nah, sebelum Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini berangkat ke tanah Arab, beliau mula-mula itu belajar pada ayahnya sendiri, yaitu Syekh Ali Al-Fansuri. Nah, ia kemudian juga belajar kepada para ulama-ulama terkenal di daerah Fansur dan juga Banda Aceh. Nah, selanjutnya beliau ini pergi menunaikan ibadah haji dan sekaligus untuk menuntut ilmu di Tanah Suci. Nah, poin selanjutnya yaitu Abdul Rauf As-Singkili ini berguru kepada banyak ulama dalam pendidikan agama. Contohnya seperti berguru kepada Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Nah, perlu diketahui bahwa Ahmad Kusasi itu adalah guru As-Singkili, guru Abdul Rauf As-Singkili yang mengajarkan beliau tentang ilmu tasawuf. Nah, kemudian Ahmad Kusasi ini wafat ketika As-Singkili ini masih menjadi murid beliau. Nah, kemudian posisi Ahmad Kusasi sebagai guru ini digantikan oleh murid beliau yang bernama Ibrahim Al-Qurani tadi. Nah, dari Ibrahim Al-Qurani itulah, dari Ibrahim Al-Qurani inilah As-Singkili mendapatkan izin untuk mengajar dan mendirikan sekolah Islam di wilayah Aceh setibanya beliau nanti di tanah air. Nah, kemudian Abdul Rauf As-Singkili ini merupakan ulama besar dan tokoh tasawuf yang pertama kali
membawa dan juga mengembangkan tarekat Syattariyah di wilayah Indonesia. Nah, tarekat Syattariyah itu apa sih? Tarekat Syattariyah itu adalah suatu aliran tarekat yang pertama kali itu ada di India. Jadi tarekat ini muncul di India pada abad ke-15. Nah, tarekat ini dinisbahkan kepada tokoh yang mempopulerkan dan juga berjasa dalam mengembangkannya, yaitu Abdullah Asyattar. Nah, kemudian Asingkili itu diangkat sebagai mufti atau qadhi Kesultanan Aceh pada masa pemerintahan Sultanah Safiyatuddin Tajul Amal. Nah, qadhi itu seperti hakimnya. Jadi, Asingkili itu pernah diangkat menjadi hakim Kesultanan Aceh pada masa Sultanah Safiyatuddin Tajul Amal. Nah, kemudian kesibukan Abdurrauf Asingkili selain mengajar dan juga menjadi hakim, beliau ini juga memiliki kesibukan sebagai penulis. Nah, beliau memiliki sekitar 21 karya tulis yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih, dan sisanya adalah kitab tasawuf. Nah, selanjutnya karya atau kitab karangan Abdurrauf Asingkili. Nah, tadi kan saya sebutkan ada 21 karya tulis nggih. Nah, ini saya sebutkan di sini hanya 3. Yang pertama yaitu kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid. Nah, gambar yang di sebelahnya itu gambar sampul dari kitab Turjuman Al-Mustafid itu. Nah, kitab yang berjudul Turjuman Al-Mustafid ini yang artinya terjemah pemberi faedah. Nah, kitab ini itu merupakan kitab tafsir pertama yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua yaitu kitab Umdat Al-Muhtajin. Nah, kitab Umdat Al-Muhtajin itu merupakan karya terpenting yang ditulis oleh Abdurrauf Asingkili. Nah, buku ini, dalam kitab ini itu terdiri dari 7 bab, yang mana berisi tentang zikir-zikir, kemudian sifat-sifat Allah dan juga Rasulnya, serta terdapat asal-usul ajaran mistik. Nah, pada pembahasan di bab terakhir kitab ini itu Abdurrauf Asingkili menuliskan biografi beliau dan juga biografi gurunya. Jadi Abdurrauf Asingkili ini tidak melupakan jasa gurunya. Jadi beliau turut menuliskan biografi gurunya di kitab yang beliau tulis. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Mir'at At-Tulab fi Tahsil Ma'rifah Ahkam Asyariyah li Al-Malik Al-Wahhab. Nah, kitab ini artinya cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syariat. Nah, kitab ini itu berisi tentang berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi para hakim atau qadhi. Nah, yang selanjutnya Syekh Abdurrauf Asingkili ini wafat pada tahun 1693 Masehi pada usia 73 tahun dan dimakamkan di Desa Deyah Raya, Kecamatan Kuala. Nah, kemudian Abdurrauf Asingkili ini mendapatkan julukan Tengku Syiah Kuala atau Syekh Ulama di Kuala. Nah, poin selanjutnya, nama Tengku Syiah Kuala itu dijadikan sebagai nama di salah satu perguruan tinggi di wilayah Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala yang berdiri pada tahun 1961 di Banda Aceh sebagai bentuk penghargaan dari masyarakat kepada perjuangan yang dilakukan oleh Asingkili. Jadi nama Tengku Syiah Kuala ini dijadikan nama di salah satu perguruan tinggi Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala, yang mana nama tersebut merupakan penghargaan dari masyarakat terhadap segala perjuangan yang telah dilakukan oleh Abdurrauf Asingkili. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menceritakan tentang biografi dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, nama beliau kan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau ini lahir di
Lokabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1122 Hijriah atau 1710 Masehi, dan beliau wafat di Kampung Dalam Pagar, Kalimantan Selatan pada tanggal 3 Oktober 1812 Masehi. Beliau mempunyai ayah yang bernama Abdullah dan juga ibu yang bernama Siti Aminah. Nah, ketika Muhammad Arsyad masih kanak-kanak, beliau ini diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dijanjikan untuk dikirim ke Mekah dan juga Madinah untuk belajar di sana selama kurang lebih 30 tahun. Nah, jadi singkat cerita, Muhammad Arsyad itu pada masa kecilnya itu sama seperti anak yang lain, bergaul, bermain dengan teman-temannya. Nah, akan tetapi di dalam diri Muhammad Arsyad ini terlihat bahwa kecerdasannya itu melebihi dari teman-temannya yang lain. Begitu pula dengan tingkah lakunya, budi pekertinya itu juga halus, sopan, dan beliau ini sangat menyukai keindahan. Nah, di antara kepandaiannya itu adalah salah satunya itu seni lukis dan juga seni menulis. Nah, sehingga siapa saja yang melihat hasil lukisan dari Muhammad Arsyad itu akan kagum dan juga terpukau. Nah, pada saat Sultan Tahlilullah sedang berkunjung ke kampung Lokabang, Sultan Tahlilullah itu seorang pemimpin di Kesultanan Aceh pada masa itu. Nah, beliau ini sedang berkunjung ke kampung Lokabang. Nah, kemudian beliau ini melihat hasil lukisan Muhammad Arsyad yang masih berumur 7 tahun. Nah, terkesan akan lukisan dari Muhammad Arsyad itu, maka Sultan Tahlilullah itu meminta izin kepada orang tua Muhammad Arsyad agar diizinkan untuk tinggal di istana dengan tujuan agar Muhammad Arsyad ini bisa belajar bersama dengan anak cucu Sultan Tahlilullah. Nah, kemudian diizinkan kan sama orang tua Muhammad Arsyad tadi. Akhirnya Muhammad Arsyad dibawa ke istana. Nah, di istana Muhammad Arsyad itu tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, ramah, baik hati, penurut, dan juga hormat kepada yang lebih tua. Serta seluruh penghuni yang berada di istana itu sangat menyayangi Muhammad Arsyad. Begitu pula dengan Sultan Tahlilullah, beliau ini sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arsyad. Maka dari itu kan beliau memperhatikan pendidikan Muhammad Arsyad. Nah, beliau menyediakan pendidikan Muhammad Arsyad ke wilayah Mekah Madinah hingga kurang lebih 30 tahun itu bertujuan agar Sultan Tahlilullah itu mengharapkan bahwa kelak Muhammad Arsyad ini bisa menjadi pemimpin yang alim. Jadi itu salah satu cita-cita dari Sultan Tahlilullah, agar setelah Muhammad Arsyad kembali dari tanah suci setelah menimba ilmu, ia akan menjadi seorang pemimpin yang alim. Nah, kemudian yang selanjutnya itu Muhammad Arsyad mendapatkan pendidikan penuh di istana ya, hingga usianya mencapai 30 tahun. Nah, kemudian Muhammad Arsyad itu dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Bajud. Nah, ketika sang istri tengah mengandung buah hati mereka, Muhammad Arsyad itu pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu di sana. Nah, dengan berat hati, karena usia pernikahan mereka kan masih sangat muda, akhirnya sang istri itu mengizinkan sang suami untuk pergi ke Mekah, karena sang istri tahu bahwa menuntut ilmu itu merupakan salah satu cita-cita dari Muhammad Arsyad. Nah, kemudian ketika Muhammad Arsyad belajar di Mekah itu, Muhammad Arsyad berguru kepada banyak ulama terkenal juga. Dan di antara gurunya yang sangat berpengaruh itu, salah satunya yaitu Syekh Athaillah. Yang mana Syekh Athaillah ini
pernah memberikan izin kepada Muhammad Arsyad untuk mengajar dan juga memberi fatwa di Masjidil Haram. Nah, kemudian yang selanjutnya, selama belajar di kota Mekah, Muhammad Arsyad ini berjumpa dan berteman dengan para ulama yang lainnya, yaitu ada 3 ulama yang menjadi teman Muhammad Arsyad ini. Yang pertama yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, yang kedua Abdul Wahab Bugis dari Makassar, dan yang ketiga yaitu Syekh Abdurrahman Masri dari Jakarta. Nah, mereka berempat ini termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ya, itu mendapat julukan 4 serangkai dari tanah Jawi atau Melayu. Nah, kemudian selang waktu kurang lebih 30 tahun menimba ilmu di Tanah Suci, Muhammad Arsyad serta teman-temannya ini memutuskan untuk kembali ke tanah air. Tetapi sebelum pulang, ia bersama teman-temannya itu sepakat untuk melakukan ibadah haji terlebih dahulu. Nah, singkat cerita, pada waktu ibadah haji itu, Syekh Muhammad Arsyad itu bertemu dengan adik kandungnya, yang kebetulan adik kandungnya itu juga sedang melakukan ibadah haji. Nah, adiknya ini bernama Zainal Abidin bin Abdullah. Nah, sang adik ini membawa kabar bahwa putrinya, kan dulu waktu Muhammad Arsyad meninggalkan tanah air kan istrinya dalam keadaan hamil. Nah, pada waktu mereka berhaji itu, sang adik mengatakan bahwa sang anak dari Muhammad Arsyad ini sudah beranjak dewasa, dan sang anak ini menitipkan cincin kepada pamannya, adik Muhammad Arsyad itu tadi. Nah, melihat demikian, melihat sang adik Muhammad Arsyad membawa cincin dari sang anak, 3 sahabat Muhammad Arsyad tadi itu masing-masing dari mereka mengajukan lamaran untuk memperistri anak Muhammad Arsyad. Nah, setelah berpikir lama, Syekh Muhammad Arsyad ini memutuskan untuk melakukan pengundian. Nah, nama siapa yang akan keluar berarti nama itulah yang akan saya terima lamarannya, begitu. Nah, setelah melakukan pengundian, ternyata yang keluar itu nama Syekh Abdul Wahab Bugis. Nah, kemudian lamarannya diterima dan akhirnya melangsungkan akad nikah atau ijab kabul pernikahan antara Syekh Abdul Wahab Bugis dengan putri Muhammad Arsyad, yang dinikahkan langsung oleh Syekh Muhammad Arsyad sambil disaksikan oleh dua sahabatnya yang lainnya tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, sekembalinya ke kampung halaman, hal pertama yang dikerjakan oleh Muhammad Arsyad itu membuka tempat pengajian atau semacam pesantren yang dinamakan Dalam Pagar. Nah, pesantren ini lama-kelamaan itu menjadi sebuah kampung. Nah, kampung yang sangat ramai, kampung yang menjadi tempat untuk menuntut ilmu agama Islam. Yang selanjutnya yaitu karya atau kitab karangan dari Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mohon maaf, itu ada sedikit tipung ya. Nah, karya yang ditulis oleh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini akan saya sebutkan 5. Yang pertama yaitu kitab Sabilal Muhtadin. Nah, kitab Sabilal Muhtadin ini adalah kitab yang berisi tentang jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian yang kedua yaitu kitab Tuhfatur Raghibin, yaitu kitab yang membahas tentang iktikad serta perbuatan yang sesat. Yang ketiga yaitu kitab Nuqtatul Ajlan, yaitu kitab tentang wanita serta tata tertib menjadi suami istri. Yang keempat yaitu kitab Usuluddin, yaitu atau yang biasa disebut dengan kitab Sifat 20, dan yang terakhir yaitu kitab Faraid, atau kitab yang membahas tentang hukum pembagian warisan. Yang selanjutnya yaitu masa akhir beliau, masa akhir Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini wafat pada tahun 1812 Masehi dalam usia yang melampaui 1 abad, yaitu kurang lebih 102 tahun. Nah,
Sampai saat ini nama beliau ini tetap dikenang sebagai ulama Kalimantan, pelopor dakwah Islam di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini mendapat julukan Matahari Agama karena keilmuan yang dimiliki beliau sangat luar biasa. Nah, sudah di akhir slide. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran saya pada hari ini. Mohon dimaafkan apabila penyampaian saya tadi terlalu cepat atau mungkin apa yang saya sampaikan tadi ada kesalahan atau kekeliruan atau mungkin berbeda dari sumber-sumber yang lain, mohon dikoreksi. Kemudian sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya, yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.